Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di RM Media. Kita lanjutkan pembacaan kitab Muraqil Umbuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Seperti yang sudah kita baca, yang sudah kita simak kemarin, bahwa iblis mempunyai 9 anak. Nah, sekarang yang nomor 6, tabarun bifawqiyatin pamwahadatin farain. Salah satu anak iblis yang nomor 6 adalah tabarun. Wa huwa ismu syaitonil musibati yuzayyinus siyaha walatmal hududi wa nawi. Tabarun ini nama setan yang orang yang kena musibah biar tidak sabar, biar meraung-raung, biar begini, menggaruk-garuk pipinya, berteriak-teriak. Ya intinya biar tidak sabar gitu. Ini yang mengganggu adalah anak iblis yang bernama tabarun. Kan kadang-kadang ya, kalau dulu, kan sekarang itu tidak banyak. Kalau dulu kalau ada orang yang meninggal dunia, keluarganya itu menangis, menjerit-jerit sampai itu mensobek-sobek pakaiannya, kadang-kadang sampai pipinya dipukul-pukul sendiri, kadang-kadang dadanya. Lah ini ulahnya tabarun. Wasabi'u dasimun bidalin wasinin muhmalataini bainama alifun. Yang nomor 7 anak iblis namanya dasimun. Dibaca dengan dal, sin tanpa titik keduanya, diantaranya dal dan sin ada alif, dasimun. Ini biasa diucapkan oleh teman-teman pondok, biasanya awas dasimun, awas dasimun. Wa huwa ismu syaitonit tu'am ya'kulu mal insan. Dasimun adalah nama setan yang biasa mendekati makanan orang yang makan. Jadi dasimun itu ikut makan bersama orang yang makan yang tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Ada orang minum air tanpa baca bismillahirrahmanirrahim, ya ikut. Wa yadhulul min manzilah illam yusammi inda tu'amihi wa duhulihi. Dasimun ikut masuk ke dalam rumah apabila orang itu tidak baca bismillah saat masuk rumah. Dasimun ikut makan apabila orang itu memakan tidak membaca bismillah. Wa yanamu alal firasi. Dasimun ikut tidur bersama orang yang mau tidur tanpa baca basmalah. Wa yalbasu siyaba illam takun matwiyatan wa dzikrasmillahi 'alaiha. Dasimun juga ikut memakai pakaian apabila yang memakai itu pakaian tidak dilipat, tidak menyebut nama Allah. Kita misalnya contoh ya, kita memakai pakaian tanpa kita menyebut basmalah, tanpa menyebut nama-nama Allah misalnya, ya setan yang namanya dasimun pun ikutan. Jadi dampaknya kalau kita berpakaian tidak menyebut nama Allah, ya otomatis kita agak berat melakukan aktivitas ibadah, karena ada yang mempengaruhi, yaitu dasimun itu. Ada yang nebeng, istilahnya itu, ada yang nebeng itu, otomatis menggandoli. Wakila innahu yas'a fi isaratil hisam bainal zawjaini liyufarriqa bainahuma. Ada yang mengatakan dasimun itu berjalan di antara orang yang bertengkar agar orang suami istri, ya agar suami istri itu bercerai. Itu dibumbui oleh dasimun itu. Itu ada yang mengatakan demikian. Kadang-kadang masalah sedikit suami istri itu bertengkar sampai ucapannya itu melampaui batas, itu dibumbui oleh yang namanya dasimun. Ada yang mengatakan demikian. Hati-hati. Wasaminu, adapun yang nomor 8, anak iblis nomor 8 matunun.
bimimin maftuhatin fatoin muhmalatin uwairhu nunun. Matun dibaca dengan mim yang fathah, kemudian to tanpa ada titik, dan terakhir ada nunnya, matun. Wa yuqalu masud, dan dikatakan juga masud. Matun, masud ini sama. Bisinin muhmalatin mat'umatin wa iruhu ta'un muhmalatun. Terakhir ya, toknya itu ditomakan, sin ditomakan, masud. Jadi matun, masud ini nama anak iblis yang satu ini. Wa huwa sahibul ahbaril kadibati, ini yang namanya matun itu mempunyai berita yang bohong. Yulqiha ala alsinatin nas. Ini menalkinkan pada manusia dengan berita-berita bohong. Ini biasanya orang-orang yang dukun. Dukun-dukun itu sering, bukan cuma sering, tapi memang sudah biasa dihinggapi yang namanya matun atau masud ini, agar memberitakan berita yang bohong. Kadang-kadang kan ada ya, dukun. Nah, kemarin itu kan ada banyak berita, sekarang ini musim corona, harus begini dan begitu. Pada sebab akan telur tengah malam, pada sebab jenang katul, jenang ini macam-macam ya. Macam-macam begini dan begitu. Ini ulah daripada matun dibisikkan pada dukun-dukun itu. Ini tidak perlu diikuti. Kalau diikuti ya gunggungan dekian. Cereng setan ngiro toro nih. Makanya jangan terlalu masama ke dukun model-model yang ceria. Meletak napanya mana ngiba berita-berita yang bohong itu. Summalaya jatulah aslun. Kemudian itu tidak didapatkan di dalam asal, di dalam hati tidak didapatkan. Watasi'u al-abyad, yang 9 nomor bimuwahadatin fatahtiyatin fasosin fadodin mu'jamatin. Ini dibaca dotnya ini tanpa titik. Kalau titik kan lain lagi ya. Dotnya ada titiknya. Kalau udah ada titiknya kan nyari short. Abyad ini termasuk anak iblis, tapi yang tidak begitu patuh pada iblis, tidak patuh pada iblis, sering melanggar. Muwakkalun bil anbiya'i wal auliya, ini ditugaskan untuk mendekati para nabi dan para wali itu. Berarti ini termasuk apa ya? Abyad ini termasuk anak iblis yang 9 ini. Ammal anbiya fasalimu minhu, adapun para nabi selamat dari abyad ini. Tidak terpengaruh oleh ocehannya, oleh bisikannya. Abyad ini tidak pengaruh, tidak ngepek, walaupun memang tugasnya menggoda para nabi, para wali. Tapi tidak ngepek kalau pada para nabi. Wa amal awliya fahum mujahidun lahu. Adapun para wali menghadapi abyad ini ya bertengkar, sering bertolak belakang, sering debat, mujahadah, perang. Faman sallamahullahu salima. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari abyad, maka dia akan selamat. Wa man awahullahu gawa. Barang siapa yang dipedaya oleh Allah, maka dia akan terpedaya oleh abyad ini. Kada afadahu Husain bin Sulaiman Ar-Rasyidi. Begitulah yang pernah diungkapkan oleh Imam Husain bin Sulaiman Ar-Rasyidi. Wallahu alam.